Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu dan aku kepadaku untuk memuliakan namamu. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Pada saat siang hari ini kita akan menyerahkan ibadah ini lewat doa penyerahan kita yang akan dibawakan hambanya, yaitu Bapak Sintua Exino, menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan seluruhnya kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Ketika pada saat ini banyak beban pikiran kita, banyak persoalan yang kita hadapi, ekonomi kita mungkin merosot selama hari, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semua yang pasti terjadi ketika engkau bersujud kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menjawab sujud-sujud doa kita, sehingga kita datang pada saat hari ini tidak menjadi sia-sia, tetapi kita tetap berpenuh dengan sukacita. Begitu juga kita berdoa buat pelayanan kita, pelayanan pelayanan Kilogam dan juga Rosok. Mari kita lebih menyerahkan diri lagi ke dalam tangan Tuhan dalam pelayanan kita, sehingga biar dalam pelayanan itu jiwa-jiwa akan diselamatkan, jiwa-jiwa akan bertambah di gereja ini, dan tawaran Tuhan akan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita percaya jika kita para pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan,
Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Dan murid-murid Tuhan Yesus Kristus berkata bahwasannya dia adalah Yeremia atau salah seorang daripada nabi. Tetapi ada salah seorang pengakuan daripada Petrus yang berkata, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini adalah pengakuan yang luar biasa daripada Petrus. Oleh karena itu juga harus ada di dalam hati kita. Pengakuan bahwa siapakah sebenarnya Yesus ini di dalam kehidupan kita. Kita harus mampu berkata dia adalah juru selamat yang hidup. Puji Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk bersedih-sedih. Tidak ada lagi alasan bagi kita tidak ada damai. Kita harus tetap bersuka cita. Puji Tuhan. Karena apa? Yesus adalah juru selamat kita yang hidup. Oleh karena itu kita harus bersuka cita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan pujian kita yang berkata, Ainung ada kau tahu di bagasan. Kita udah nanti vokal grup atau pujian dari gospel yang dalam kira-kira. Puji Tuhan.
dong. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita doakan pos pelayanan ini supaya semakin maju dan bertambah jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian bagi saudara yang bersaksi kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari bersaksi kepada Tuhan, nyatakan segala kuasa-kuasa Tuhan yang telah terjadi di dalam kehidupanmu. Mungkin ada mujizat yang ada di dalam kehidupanmu, nyatakan itu sekarang di dalam tangan Tuhan, sehingga semua orang akan diteguhkan imannya. Puji Tuhan, kita akan selalu puji bagi Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab puji Tuhan. Haleluya. Syukur bagi Tuhan buat kita pada hari ini. Oleh karena kasih kemurahan-Nya sampai saat ini kita sehat, tidak kurang suatu apapun. Kita masih boleh bersukacita, bersyukur di rumah doa GPI Marina 1. Saya menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan bagi keluarga kami, bagi rombongan yang mulai hari Senin, pada hari Senin yang minggu yang lewat, kami bersama dengan hamba Tuhan, dengan anak kami pelayan si Evan Butar-Butar yang mengadakan perjalanan dari mulai Medan sampai ke Pranak. Dan puji Tuhan Bapak Ibu semuanya, oleh karena kemurahan Tuhan, perjalanan kami dituntun Tuhan, diiring-iring Tuhan, dan seluruh mara bahaya dijauhkan Tuhan dari kami. Puji Tuhan Bapak Ibu, dan acara pemberkatan nikah saudara kami Pardi Butar-Butar semuanya juga berjalan dengan baik. Bahkan pelayanan Bapak Pendeta bersama dengan anak kami si Evan semua berjalan dengan baik. Kami hari Minggu yang lewat beribadah di kota Rantau Prapat supaya pulangnya ke Medan jangan terlalu larut. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, perjalanan kami itu luar biasa, Tuhan menyertai. Dan GPI yang ada di Rantau Prapat titip salam buat GPI Marina 1. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya ketika saya beribadah di gereja yang ada di Rantau Prapat, ketika saya beribadah di gereja kita yang ada di Pranak, saya ini merasa kangen bersama dengan GPI Marina 1. Tadar udah kayak awal silang sekamuna. Kalau sehari beribadah awal di luar, Tuhan menanyakan
jemaat-jemaat Nabi yang ada di GP Barana 1. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, doa kami ketika kami tidak bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian tetap juga menyertai kita semua. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini kita dapat bersama-sama lagi berkumpul memuji memuliakan Tuhan. Kiranya semua kita diberikan kesehatan, semua kita diberikan rezeki yang berkelimpahan, dan sehatlah kita sudah. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya berdiri di sini, mungkin Bapak Ibu sekalian udah bosan nih kalau saya berdiri di sini, karena tiap minggu saya ada. Karena saya ingin menggagasi lagi, karena waktu kita tinggal 2 bulan lagi untuk ke Samosir. Ini sudah pertengahan, 2 minggu lagi sudah akhir, masuk ke bulan 7 ya kan. Ternyata belum ada yang bisa ngasih tabungannya ke saya. Saya saja pribadi sudah orang sana ngerasa nggak sabar gitu, karena kan kita bersama-sama ke sana, bersama para hamba Tuhan, para anak sekolah minggu, orang tua kami, para pemuda. Ya, ayo Bapak Ibu, mungkin kuota kita memang kita batasi, tapi dengan kuota seadanya ini saya rasa semua sudah dengan sukacita nanti kita pergi ke sana, karena ini perjalanan yang sangat luar biasa menurut saya nanti. Karena kita kan meskipun kendaraan kita terbatas, orang-orangnya terbatas, tapi saya rasa semua aku mau ikut, tapi kok nggak bisa lagi. Kemarin mungkin beberapa orang tua kami ada yang aku bisa ikut lagi nggak. Dari awal kami sudah para panitia sudah membicarakan bahwa kuotanya hanya 40 orang saja, dan itu sudah tertutupi. Mohon maaf Bapak Ibu pemuda semua yang ingin ikut kembali, kami tidak bisa lagi karena itu sudah ditutup untuk pendaftaran. Dan saya tinggal meminta istilahnya tabungan Bapak Ibu sekalian, tabungannya karena sudah tidak terasa. Kurang lebih 1 bulan 2 minggu lagi kita akan berangkat. Itu pun tidak sampai, saya rasa tidak sampai, sekitar 3-4 minggu lagi lah kita akan berangkat. Jadi saya harap kepada orang tua kami, para pemuda yang ingin pergi, tolong kami sudah meringankan beban, karena kami pun merasa kami bukan langsung ada uang kami 100.000. Mungkin ada anak-anak yang ikut, ada 2-3 orang anaknya 100 sekian, tapi kami hanya meminta tabungannya saja. Jadi saya harap semua orang tua, semua para pemuda yang sudah terdaftar namanya segera bayarkan janji iman. Ini termasuk janji iman kita juga ini, karena ini perjalanan rohani menurut saya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sungguh luar biasa kesaksian yang telah kita dengarkan, yaitu kesaksian dari Ibu Gembala Sika kita, bagaimana perjalanan kami 1 minggu ke Pekanbaru. Memang saya juga merasakan sungguh luar biasa berkat Tuhan ada bersama kami, karena saya tidak menyangka seperjalanan jauh itu bisa kami tempuh dengan luar biasa. Puji Tuhan. Kami berdua dengan Bapak Pendeta berkata, udah sampai mana kita ini, nggak nyampe-nyampe, tetapi sungguh luar biasa kami sampai juga di Medan ini dengan sukacita. Puji Tuhan. Begitu juga panitia kasih bertiga ini mengingatkan kita supaya tidak ada yang ketinggalan. Dan kita percaya juga ketika kita nanti mengadakan kasih merdeka ini, kita tetap juga bersorak-sorai karena ada Yesus di dalam setiap rencana-rencana kegiatan kita. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita buka warta jemaat kita pada saat hari ini. Kita melihat warta jemaat kita, yaitu yang pertama jadwal ibadah pada minggu ini. Yang pertama, Selasa ibadah pos pelayanan di Gang Roso, tepatnya di rumah menyebut pengurus Sirimo di alamat Jalan Karya Roso Ujung, masuk pukul tengah 8 tepat. Dan yang kedua, Selasa pos pelayanan di Gang Roso bertempat di rumah Bapak Mutar Barat Guru Panjaitan, alamat Gang Kilondo, masuk jam setengah 8 tepat. Dan yang ketiga, ibadah Jumat malam di tanggal 18 Juli 2021 yang menjadi tuan rumah pada ibadah kita di hari Jumat, yaitu
Bapak S. Guntung Boru Jaluru, dan ibadah Jumat juga bertempat di gereja ini, dan kita masuk di gereja ini pukul 7. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ibadah Jumat ini bukan ibadah-ibadah biasa-biasa, tetapi ibadah yang penuh berkat. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, sama seperti saya bisa mengartikan ketika kita mau naik pesawat. Biasanya kalau saya mendengar kalau mau naik pesawat itu 1 jam harus ada di bandara. Dan kalau kita tidak mau ketinggalan dan kita tidak harus mau sampai ke dalam tujuan, 1 jam kita harus sudah datang ke bandara itu. Begitu juga kita di ibadah Jumat. Kalau kita pengen dapat berkat, kalau kita pengen dapat yang lebih dari Tuhan, mari datang kepada Tuhan berbondong-bondong, jangan ketinggalan. Mungkin di hari-hari ibadah Jumat yang lalu kita sudah banyak, tetapi kita mau lebih banyak lagi dari situ. Puji Tuhan, haleluya. Begitu juga ibadah pemuda-pemudi di hari Sabtu, tempat di gereja ini dan masuk pukul 7 tepat. Seluruh pemuda-pemudi kami mengundang untuk kehadiran beribadah kepada Tuhan. Kita akan bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan. Dan untuk petugas pelayanan pemuda Gang Kedondo, MC Dita Boru Situmorang, Doa Desta Sarma Firman Tuhan, hambanya Bapak Situa S. Sidauro, dan musik Arvindo Nenggola. Untuk pelayanan di Gang Rosso, MC Ganda Beban Dua Sukarnanda Pitupulu, Firman Tuhan, hambanya Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Dr. Haji Parhusi MTH, dan pemain musik Evan Putar-Putar. Untuk pelayanan dua ibadah Jumat malam, MC Evan Putar-Putar, dua Bapak J. Huta Barat, musik Arvindo Nenggolan, Ganda Beban, Final di Sinaga, dan Firman Tuhan, hambanya Bapak Situa S. Sidauro. Untuk penerima tamu minggu depan, bisa kita lihat Bapak Huta Barat dan juga Bapak RH Sarumah. Untuk pelayanan anak-anak sekolah minggu di tanggal 6 Juli 2021, MC Desta Sarumah, musik Arvindo Nenggolan, dan Firman Tuhan di Tas Kumor. Untuk bacaan Firman Tuhan minggu ini bisa kita lihat di warta kita mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Dan yang berulang tahun pada minggu ini yaitu yang bernama Cica Gracia Boru Nenggolan di tanggal 6 Juli. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Untuk jaringan doa mulai dari yang sini sampai di hari Minggu bisa kita lihat di sana di warta jemaat. Dan untuk kehadiran jemaat beribadah minggu lalu, anak sekolah minggu 29 orang, dan Jumat malam 37 orang. Untuk persembahan persepuluhan dan ucapan syukur minggu lalu, nama keluarga yaitu Bapak Hanin Golan jumlah 100.000, hambanya Bapak Situ S. Sidauro 200.000, Bapak Pesi Pahutar 100.000, Bapak RH Saluma 100.000, Bapak Ersel turun 69.000. Puji Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberkati setiap persembahan persepuluhan kita, dan kita akan menerima berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Puji Tuhan. Dan itu untuk pelayanan yang pertama, baptisan air dan penyerahan anak-anak akan diadakan hari Minggu 25 Juli 2021. Yang kedua, kepada peserta yang ikut pelayanan kasih bertiga kisah masih akan memberikan kontribusi 100.000 kepada dia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan, dan kita akan mendengarkan pujian dari anak-anak sekolah minggu di gereja ini. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan dengan sorak-sorai bagi Tuhan. Yesus Roma. Haleluya. Yesus Roma. Haleluya. Haleluya.
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sungguh luar biasa pujian dari anak-anak sekolah minggu. Mari kita tetap doakan pelayanan anak-anak sekolah minggu supaya semakin dipakai Tuhan untuk ada di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Seperti pujian anak sekolah minggu juga tadi berkata, bila bunyi sangkakala kita ada di dalamnya. Puji Tuhan. Adik-adik jangan mau ketinggalan, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, karena orang-orang yang ketinggalan itu sungguh sangat sedih perasaannya. Oleh karena itu kita harus tetap maju dan kita ikut kepada Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Di mana saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Itu persembahan yang pertama. Mari kita berikan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita. Apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, mari kita persembahkan kepada Tuhan dengan yang terbaik. Mari kita angkat pujian, kita katakan tidak dengan yang tangan hamba, tetapi di hadiratmu menyatakan rasa syukurku atas segala berkat. Haleluya. Katakan pujian ini tidak dengan tangan yang hamba, tidak dengan tidak dengan tangan yang hamba, bukan kehadiranmu menyatakan rasa syukur, menyatakan rasa syukur atas segala katakan tidak dengan tangan yang hamba, tidak dengan tangannya hamba, sujud menyembahmu, persembahkan seluruh hidupku, persembahkan seluruh hidupku di atas segalanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita kembali memberikan persembahan yang kedua dan yang terbaik, lebih terbaik lagi di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian kita. Bapak, aku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Persembahkan. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan. Persembahan yang kudus yang berkenan padamu, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sederhana. Mari kita pujian
kita roh-roh ngantuk. Dan firman Tuhan itu akan menjadi pedoman bagi setiap hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengundang hamba Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, sebab kita harus bersorak-sorai dan bersukaria memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, katakan kepada Tuhan, akulah jalan kebenaran. Haleluya. yang kita nanti-nantikan lawatan Tuhan lewat hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi setiap kita yang haus dan yang rindu akan firman-Nya yang akan dibawakan oleh hamba-Nya yang telah diurapi Tuhan dan dibimbing Tuhan secara khusus, yaitu Bapak Sintua kita, Sintua J. Butar-Butar. Kita persiapkan hati kita persiapkan tubuh roh jiwa kita untuk lawatan Tuhan melalui firman-Nya. Dan jalan firman itu menjadi terang di dalam setiap jalan-jalan kita. Ketika kita berjalan di dalam dunia ini, ketika ada firman di dalam setiap kehidupan kita, kita percaya kita akan semakin dikuatkan iman kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Kita puji kita, kasih yang terindah, hati yang mulia, karya yang besar dalam hidupku, pengorbananmu dan sabarmu. Kita siapkan hati kita siapkan seluruh hidup kita untuk lawatan Tuhan melalui firman. Haleluya. Kita akan puji kita yang dikatakan kasih yang terindah, hati yang mulia.
Nyanyikan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Karya terbesar yang telah Engkau buat dalam hidup kami membuat kami bersuka cita Tuhan. Dan itu adalah kebenaran yang kami pegang teguh dalam setiap hidup kami. Sehingga kami boleh bersuka cita di dalam nama-Mu yang kudus. Karena Engkau telah membenarkan kami, Engkau telah menguduskan kami, bukan karena perbuatan kami Bapa, tetapi satu hal dengan iman kami yakini semuanya oleh karena apa yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Untuk itu Tuhan, sukacita kami sangat besar ketika pada saat ini juga Bapa Engkau berbicara di dalam setiap hati kami. Ketika kami memuji Tuhan, ketika kami mendengarkan firman, bahkan ketika kami berdoa kepada Tuhan, setiap hati kami telah Engkau persiapkan masuk ke dalam penyembahan dan pujian Tuhan. Sehingga setiap pribadi kami bersuka cita. Bapa, saat ini firman Tuhan, Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu ini, dan Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, tutup umus hamba-Mu dalam kuasa dalam yang kudus. Berfirman Tuhan dalam setiap hati kami, dan kami akan diteguhkan dan dimenangkan, sehingga sukacita kami dan damai sejahtera daripada Tuhan melimpah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Seluruh jemaat bangsa bersilakan untuk kembali. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pentakosta. Haleluya. Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, kita bersyukur kalau pada saat ini kita boleh memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Karena kita percaya kasih dan anugerah Tuhan yang setiap hari menyertai kita dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan ketika pada saat ini saya boleh bersama-sama dengan saudara yang dikasih untuk memuji Tuhan di tempat ini. Semalam saya pikir saya tidak bisa beribadah kepada Tuhan di tempat ini karena ada satu tugas yang kami lakukan beberapa hari terakhir di Kabupaten Bumbang Sundutan. Saya sudah berkata kepada Ibu Situa saya tidak bisa karena kebetulan semalam ada Menteri Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan kunjungan kerja ke Bumbang dan kami siap standby di sana. Dan saya tidak mungkin pulang karena atasan saya belum pulang. Kebetulan saya bersama dengan atasan saya di situ di depan hotel. Saya berdoa sambil saya baca Alkitab karena hati saya tidak tenang ini kalau besok tidak gereja. Aduh, bagaimana ini? Tiba-tiba setelah saya berdoa, setelah saya menenangkan hati saya baca firman Tuhan dari handphone. Itulah luar biasa Tuhan itu. Tiba-tiba atasan saya mengatakan, ngapain lagi kita di sini? Ngapain lagi kita di sini? Lalu dia telepon kepala balai untuk minta izin. Saya percaya ini semua oleh karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan. Dan saya percaya Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita ketika kita sungguh-sungguh memberikan atau memberitahukan semua perkara yang ada dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan selalu menjawab karena Tuhan itu dekat. Haleluya. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, kita akan buka firman Tuhan yang menjadi sukacita bagi kita. Yang menjadi sukacita dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 18. Yohanes 3 ayat 18. Sama-sama kita baca firman Tuhan ini. 1, 2, 3 ya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam
Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kau Bapak, kau pemuda, saya mau bertanya, kalau Tuhan datang malam ini, apakah saudara itu? Kaum ibu, kalau Tuhan datang malam ini menjemput orang yang percaya kepada Tuhan, apakah saudara itu? Siapa yang benar-benar yakin? Pemuda, saya rasa ini sangat yakin. Pemuda-pemudi, dengarkan di sini, jangan main HP. Pemuda-pemudi, haleluya. Pemuda-pemudi, puji Tuhan. Ini generasi pemuda, generasi yang harus kita perhatikan. Karena banyak tantangan yang mereka hadapi di zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi. Teknologi TikTok, teknologi Mobile Legend, itu mengalihkan pikiran dari pemuda-pemudi. Mereka tidak tahu apa itu, tetapi mereka harus diberi pengertian secara khusus orang tua. Kita harus mengarahkan pandangan kita kepada pemuda-pemudi. Pemuda-pemudi, kalau Tuhan datang malam ini, apa saudara itu? Haleluya. Itu tunjuk tangan. Ya, saudara yang kasih di dalam nama Tuhan. Kalau kita semua, saya tanya, siapa yang benar-benar yang begitu akan berangkat? Tunjuk tangan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kebenaran yang telah Tuhan Yesus berbuat, itulah yang setiap hari digoncangkan oleh iblis. Kebenaran yang telah kita terima, itulah yang setiap waktu digoncangkan oleh iblis. Iblis katakan, engkau tidak layak, engkau tidak akan ikut. Karena ketika kita melihat, karena ketika engkau memandang kepada apa yang engkau lakukan di hari yang lalu, engkau tidak layak dikatakan orang yang benar. Itu perkataan iblis. Sehingga ketika ditanya kepada kita yang berkumpul di tempat ini, kalau Tuhan datang malam ini, siapa yang ikut? Pikiran kita langsung tertuju kepada hal-hal yang telah kita lakukan di masa lalu, kesalahan, kelemahan yang kita lakukan di masa lalu. Benar? Haleluya. Saya pun merasakan itu, saudara yang kasih dalam nama. Pikiran kita langsung tertuju, hati kita langsung tertuju kepada perkataan iblis yang mengatakan engkau tidak layak. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, jangan cuma hanya menyanyikan saja, tetapi kita harus benar-benar mengimani apa yang telah Tuhan Yesus lakukan dan Tuhan Yesus berikan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, akhir-akhir ini ketika Tuhan membukakan pikiran saya, hati saya akan kebenaran ini, 100 hari kerja kita berkobakan tentang Injil kebenaran yang saya share. Karena hati saya berubah-ubah. Karena inilah tantangan yang dihadapi orang percaya. Mereka digoncang selalu, digoncang, supaya mereka tidak percaya kepada Tuhan dan percaya kebenaran itu. Saya katakan tadi, jangan cuma menyanyikan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Haleluya, haleluya. Inilah berita Injil yang telah diberitakan oleh rasul-rasul. Inilah berita Injil yang telah Tuhan Yesus lakukan. Karya terbesar ini jangan sampai kita lupakan, supaya karya terbesar ini tetap teguh dalam hati kita. Siapa orang benar di sini? Siapa orang-orang yang benar di sini? Siapa orang-orang yang kudus? Tunjuk tangan, jangan ragu-ragu. Siapa orang benar? Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, puji Tuhan.
kebenaran kita. Keputusan itu kita terima karena perbuatan kita. Kebenaran itu kita terima karena apa yang kita lakukan. Sehingga ketika ditanya kepada kita siapa orang benar, tidak ada yang. Karena apa? Karena kebenaran itu belum tetap teguh dalam iman kita. Kalau Tuhan Yesus mengatakan engkau orang benar, siapa yang berani menyangkal? Coba, siapa orang benar? Belum yakin. Siapa orang kudus? Saya akan katakan itu terus supaya saudara mengerti. Kita hidup dalam satu lingkaran waktu. Tuhan tahu apa yang engkau lakukan di masa hidup. Tuhan tahu kesalahan yang telah engkau lakukan nantinya ketika engkau hidup, ketika saudara hidup, sampai saudara mengakhiri hidup saudara. Dan semua dosa itu telah dibuat ke dalam tubuh Kristus 2000 tahun yang lalu. Dan Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. Kebenaran itu diberikan kepada orang-orang yang percaya. Kita baca firman Tuhan. Lihat tadi. Barang siapa, 1-2-3 ya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Aduh. Saudara, saya katakan, ini yang digoncangkan setiap hari dalam hidup kita. Seperti singa yang mau iblis itu mengelilingi kita. Kalau ada menjelas roti, pas kebenaran itu, ketika kita lemah, ketika kita tidak kuat, diambilnya kebenaran itu. Itu sebabnya saudara kurang percaya atau mungkin kurang yakin bahwa baru Tuhan datang dari yang kesalahan Allah. Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, kebenaran ini digoncangkan. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika engkau percaya kepada Kristus, engkau menerima keselamatan itu. Tuhan katakan, kamu adalah orang benar, kamu adalah orang kudus. Di Bali, bersoposierika orang mengikuti Aidina Burhana Badia Rasul Maha. Istilah Nabi Nabiya. Terus saya itu Nabiya kita. Selalu yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita harus percaya kepada kebenaran ini. Setiap yang percaya kepada Kristus, dia tidak akan dihukum lagi. Tetapi siapa yang tidak percaya, ia masih berada di bawah hukuman. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, mari kita buka firman Tuhan dalam Lukas 12 ayat 10. Setiap hari Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Bahkan setiap waktu Roh Kudus berbicara di dalam setiap kehidupan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Setiap waktu memberitakan hanya satu, anugerah ini, memberitakan karya terbesar yang kita nyanyikan. Hanya itu, memberitakan itu. Jadi kalau kita pikirkan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita renungkan kebenaran ini setiap waktu dalam kehidupan kita. Kita bayangkan, kita renungkan, Tuhan mengatakan setiap pagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketika Tuhan bukakan satu kebenaran ini setiap pagi, saya sangat bersuka cita. Mungkin saya katakan, saya ingat, saya pada kepada Kristus. Saya katakan, saya orang benar, saya orang benar, saya orang kudus. Saya katakan itu bukan karena apa yang saya lakukan, tetapi saya katakan itu karena saya percaya kepada Kristus yang bersalib. Saya percaya Yesus Kristus Tuhanku telah tersalib untuk menebus dosa dan pelanggaranku. Dan Dia berkata
kalau saya tidak yakin akan kebenaran itu sebabnya saya sangat yakin kalau Tuhan datang malam ini, saya ikut. Haleluya. Kebenaran itu jangan sampai diambil oleh iblis dari dalam hidup kita. Itu sebabnya kita harus perkataan. Mulai kok kita engkau orang benar. Dan bersemangat kita berbagai. Hah? Engkau orang kudus dan bersemangat. Jadi tidak ada alasan ketika kita datang ke tempat ini, ke gereja untuk memuji Tuhan. Tak ada orang semua ini. Mulai semua berarti apa posisinya lebih. Tetapi orang percaya dia bersukacita. Haleluya. Bersukacita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, setiap hari Roh itu berbicara dalam kehidupan kita. Dalam Lukas 12 ayat 10, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi para siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Haleluya. Dari firman Tuhan berkata, siapa yang percaya, ia tidak akan dihukum. Tetapi siapa yang tidak percaya, ia masih berada dalam hukuman. Ia masih berada dalam hukuman. Kenapa mereka tidak percaya? Karena mereka selalu menolak apa yang Roh Kudus katakan dalam hidup mereka. Yang Roh Kudus katakan tentang siapa? Yang Roh Kudus beritakan tentang siapa? Yang Roh Kudus katakan kepada orang yang tidak percaya tentang siapa? Selalu Roh Kudus hanya berkata, berikan Injil supaya mereka percaya kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Karena dengan nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya akan diselamatkan. Haleluya. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan. Dan inilah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan kesalahan, ketika kita di dalam kelemahan kita, suatu saat tiba-tiba kita diingatkan akan dosa kita. Dalam dosa ini, isi apa yang betul kita? Isi apa yang betul? Roh Kudus. Yang Roh Kudus ingatkan hanya tentang berita Injil tadi. Soalnya aku sendiri, saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, saya sendiri, saya masih hidup dalam kedengkian. Ada satu kelemahan, tetapi ketika saya melewati kelemahan itu, saya diingatkan kembali oleh Roh Kudus tentang kebenaran. Kebenaran bahwa engkau adalah orang benar, bahwa engkau adalah orang kudus, engkau sudah ditebus. Ingat itu. Itu sebabnya saya berkatakan itu setiap pagi dalam kehidupan saya. Mulut kebenaran kuat di bagasan rohani. Ketika kita membaca firman Tuhan, ada satu yang akan Tuhan bukakan dalam kehidupan kita tentang pemahaman daripada firman Tuhan. Bahkan lebih lagi, yang selama ini mungkin kita tidak pikirkan, Tuhan bukakan ketika kita baca firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, dalam Yohanes 16 ayat 9 sampai ayat yang 11, saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, yang Roh Kudus lakukan di dalam dunia ini. Ia akan menyatakan bahwa tidak percaya kepadaku adalah dosa. Ia akan menyatakan bahwa tidak percaya kepadaku adalah dosa. Benar. Firman ini benar. Karena firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 12 dikatakan, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Jadi kita tetap berada dalam hukuman.
Dengan kepercayaan kepada Kristuslah Ia menyelamatkan kita. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, tetapi Tuhan ajarkan lagi, Tuhan Yesus mengatakan, dan sesudahnya rohani jauh baik menerima firman Tuhan. Tetapi apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kebenaran ini ada di dalam hidup kita, supaya kebenaran ini tinggal tetap dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan mengatakan di dalam perumpamaan tentang seorang penabur, ada 4 macam hati. Tuhan mengumpamakan ada 4 jenis hati. Ada 4 jenis tanah, ya kan? Ada 4 jenis tanah. Saya akan bacakan di dalam Lukas 8 ayat 11 sampai 15. Ketika Tuhan berfirman, Tuhan mengatakan, coba dibuka Lukas 8, kita akan sama-sama berteman. Lukas 8, perumpamaan tentang seorang penabur. Lukas 8 ayat awal. Sebelum di coba. Sudah? Ya, sebelum di perumpamaan sebelumnya mungkin ayat terus ya berkata lagi. Oke. Kita baca secara bergantian. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam satu perumpamaan. Satu, jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang di pinggir jalan. Dua, jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tiga, jatuh di tengah sebab duri. Empat, jatuh di tanah yang baik. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, isi una salesor bendito manakanoy. Ketika begini tidak bertumbuh, siapa yang salah? Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, tanah di pinggir jalan itu adalah tanah yang keras, tanah yang berbatu-batu, tanah keras dicampur musim batu. Wah, nanti waktu sama dia dulu. Tanah di semak belukar. Udah belum lihat 4 tanah yang baik, yang di terlebih dahulu yang dibaca tanah yang gembur. Didukung Tuhan Yesus mengatakan hati manusia itu seperti 4 jenis tanah ini. 1, hati keras. Hati yang keras bukan sama firman Tuhan. Ketika saya dipakai Tuhan di tempat ini mengatakan kebenaran ini, bukan salah firman Tuhan ini, tetapi salah setiap orang yang tidak mempersiapkan hatinya seperti tanah yang baik. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa firman Tuhan mengatakan latihlah dirimu beribadah? Kenapa firman Tuhan mengatakan iman timbul daripada pendengaran akan firman Kristus? Boleh saya membaca kitab baru tumbuh manusia. Kalau saudara tidak
membenahi diri kita supaya hati kita ini diolah. Ketika kita melihat firman Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tiba-tiba dia Tuhan bukakan. Jadi saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, ketika saudara mendengarkan firman ini, ada saudara yang boleh katakan haleluya, dia mengerti. Ada saudara yang orang mere-mere, tolong di sini. Halo Mas Moro. Halo, gimana ya? Orang nama tiba-tiba lewat. Beda-beda saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Kenapa kita harus pada firman Tuhan ini? Sebagai orang yang percaya, kita tahu firman Tuhan. Ketika kebenaran ini dinyatakan, kita tahu. Jadi kalau ada roh yang keras, soal yang firman Tuhan ini, kalau jatuh di pinggir jalan, kita yang keras itu roh itu pikir, tidak dipolisi, beribuat toh firman ini. Ini artinya belum sempat bertumbuh kebenaran itu ketika Tuhan mengatakan kamu ada orang benar. Amin. Ketika pulang dari depan, dibuat tuh firman. Disuruh musuh di depan. Siapa orang benar? Saudaraku, benar-benar nyata. Itulah yang terjadi bagi orang yang percaya. Itulah yang terjadi. Kalau kita tidak mempersiapkan diri kita setiap waktu ketika kita telah menerima firman Tuhan, itulah yang terjadi. Digoncangkan status kita sebagai orang-orang percaya, digoncangkan oleh sejarah. Roh Kudus hanya mengingatkan kita tentang kebenaran itu, tetapi hatimu akan mengingatkan engkau, dan iblis akan mengingatkan saudara tentang dosa-dosa. Roh Kudus tidak pernah mengingatkan dosa-dosa kepada. Roh Kudus hanya mengingatkan bahwa dosamu sudah diampuni dan harganya telah lunas dibayar di kayu salib oleh Tuhan kita yang bernama Yesus Kristus. Haleluya. Untuk itulah saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita harus meminta kepada Tuhan hikmat dan pengertian seperti yang diminta oleh Raja Salomo. Ketika kita menerima hikmat dan pengertian, setiap waktu kita akan merenungkan, menimbang segala perkara dalam kehidupan kita, supaya kita mengerti. Ketika kita baca firman Tuhan, Tuhan akan bukakan dalam kehidupan kita tentang kebenaran ini. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita bertumbuh dalam iman? Sekolah minggu yang tahu apa yang dilakukan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Kalau belum ada cerita. Siapa orang benar? Haleluya. Siapa orang kudus? Haleluya. Coba lupa Tuhan yang malam. Doa kita. Haleluya. Bukan kebenaran. Tadi kebenaran. Sudah itu cukup hidup ini. Tadi kebenaran. Biarkan dia bertumbuh. Kita olah hati kita. Kita siapkan hati kita. Kita biarkan kebenaran ini supaya Roh Kudus bekerja melalui kebenaran yang telah kita terima. Ketika apapun yang kita hadapi di hari ke depan, masalah apapun, sebesar apapun itu kan kehidupan, masalah, problema hidup yang kita hadapi ke depan, dengarkan Roh Kudus, jangan dengarkan iblis. Roh Kudus akan berkata, engkau orang benar.
Pandang kepada Kristus. Mau berdosa, mau tidak berdoa? Bereng. Haleluya. Mau berdosa, mau tidak berdoa? Bereng tu Yesus. Iblis mengatakan, engkau tidak layak. Pandang kepada Kristus. Iblis mengatakan, masalahmu banyak. Pandang kepada Kristus. Iblis katakan, sakitmu ini sebentar lagi akan ini. Pandang kepada Kristus. Ketika kita pandang kepada Kristus, artinya apa? Segala sakit penyakit kita telah selesai. Katakan hal-hal yang positif. Saya adalah orang yang kuat, saya adalah kudus, saya adalah orang yang disebutkan dari Tuhan. Karena sakit penyakit telah diselesaikan. Katakan kepada sakit penyakit itu, apapun itu, hai sakit penyakit, engkau tidak boleh lagi ada dalam tubuhku. Firman Tuhan mengatakan, tubuhku adalah bait suci Allah. Tubuhku adalah bait suci Allah. Dari mana kita tahu tubuh kita bait suci Allah? Dari firman Tuhan. Karena baca kita, haleluya. Betul tak saudara? Karena baca kita suci, mampu dari pendengaran akan firman Kristus. Kita siapkan setiap waktu hidup kita, hati kita, supaya ketika suatu saat firman dinyatakan, kita mengerti firman ini. Saudara harus ingat bahwa saudara adalah orang benar. Dan saya percaya, saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, orang-orang benar pasti akan melakukan hal-hal yang benar. Orang-orang benar melakukan hal-hal yang benar. Dan itulah yang harus kita lakukan setiap waktu dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, kalau suatu saat nanti ketika kita memuji Tuhan, saudara diingatkan akan dosa daripada orang lain yang dilakukan kepada saudara, pandang kepada Kristus, ampuni semua itu. Karena dia telah menerima ampunan. Ampuni. Mulut radio di batas mata, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Iblis akan mencuri damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hati kita. Tetapi ketika kita semua katakan, kita ampuni itu saja, damai sejahtera Tuhan akan dilipat gandakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Lihat kepada itu, pandang kepada Kristus. Biarlah firman ini menemukan dalam percaya kita. Ketika kita berjalan dalam hidup kita, firman ini oleh Roh yang Kudus diingatkan selalu bahwa kita semua yang percaya kepada Tuhan tidak berada di dalam hukuman lagi, tetapi kita semua yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang benar, orang yang kudus, yang dikuduskan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena perbuatan Yesus Kristus. Ini kepada kesempatan daripada Tuhan. Biarlah kasih dan anugerah menyertai kita sampai pada waktu. Biarlah firman Tuhan ini menemukan yang percaya kita. Karena pujian bagi Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, saya tentu kami berikan yang pujian nanti. Saya bukan waktu di dalam, tapi dengan kita waktu di dalam musim, musim. Berdoa bagi kita.
surga, kami bersyukur atas segala kasih-Mu. Dalam setiap detik hidup kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Dalam setiap napas hidup kami yakin ada Roh-Mu tetap menjaga kami. Selama kami ada di dunia ini, Tuhan, kami butuh Engkau membimbing kami. Kami butuh Roh Kudus tetap menyertai kami. Dan kami tahu dan kami percaya Engkau Bapa kami dan Engkau baik bagi kami, Tuhan. Betapa indah Engkau mengasihi kami. Engkau tidak memperhitungkan dosa kami, dan Engkau tidak memperhitungkan segala pelanggaran kami. Engkau menguduskan kami sehingga kami layak menjadi anak-Mu, ya Tuhan. Dan pada saat ini, Tuhan, inilah kami. Cuma Tuhan yang boleh hadirkan, Engkau yang mendirikannya, dan Engkau yang mengokohkannya, dan Engkau yang menguatkan, dan Engkau yang memberkatinya. Sehingga dalam setiap hidup kami, Tuhan, kami menikmati hari-hari dengan syukur. Dan ketika ibadah ini sudah berlangsung, Engkau menyertai, dan malaikat surga yang melawat kami dan mengawal kami, Tuhan. Dan ketika kami datang di sini, Tuhan, dengan segala beban dan segala dosa dan keberatan kami, mari Tuhan menyempurnakan. Engkau buang segala kesalahan kami dan Engkau tutupi segala dosa kami, basuh kami dengan darah pengasihan. Dan kami bersyukur Bapa yang baik atas segala penyertaan di dalam hidup kami. Ketika kami, Tuhan, mengadakan perjalanan ke daerah Peranan Riau, Engkau menyertai pelayanan hamba. Dan itu semua, Tuhan, setiap daerah yang boleh kami lalui, biarlah Tuhan yang memberkatinya. Bahkan daerah Peranan, Tuhan, yang belum bebas mereka melakukan ibadah seperti ini, mari Engkau lawat mereka yang ada di sana, para hamba-Mu dan para jemaat yang ada di daerah Peranan, Tuhan. Engkau membela mereka dalam segala perkara dalam mereka. Nyatakan kuasa-Mu dan lawan mereka, Tuhan, sehingga mereka akan nyaman dan aman memuliakan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kesaksian daripada hamba Mesin Putar-Putar yang melakukan perjalanan dinas beberapa hari dan beberapa kabupaten, Tuhan, Engkau menyertainya. Dan kembali mereka bersama dengan kami di sini bertemu dengan keluarga dan jemaat, Tuhan. Dan kami juga bersyukur atas segala kasih Tuhan, anak kami Agung Daumara Parusi. Perjalanannya dari daerah Cianjur, Jawa Barat hingga di tempat ini bersama dengan kami ada dengan sukacita, Tuhan. Kau yang menyertai dan memberkatinya. Beberapa hari ini dia di sini bersama dengan kami yakin dan kami percaya mengalirlah kasih-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini Tuhan akan membuka tingkap untuk memberkati kami. Semua jemaat Tuhan ulurkanlah tangan. Yakini ada Yesus di samping. Marilah Tuhan memberkati semua jemaat ini. Limpahkan kasih setia-Mu kepada mereka dan puaskan mereka dengan segala kebaikan. Haleluya. Yang miskin akan berkuatkan, yang lemah akan berkuatkan. Kami yakin dan kami percaya, Tuhan, semua usaha pekerjaan daripada umat-Mu di sini, Tuhan, akan membuat berhasil dan beruntung. Pedagang akan menikmati hasil dagangannya dengan luar biasa. Peternak akan mereka lihat hasil ternaknya diberkati Tuhan. Usaha mereka akan Engkau berkati dan melimpah kasih setia. Pegawai swasta akan Engkau berkati, Tuhan. Yang mencari pekerjaan akan Engkau tunjukkan pekerjaan. Yang masih kuliah akan Engkau berkati. Yang mencari jodoh akan Engkau tunjukkan jodoh kepada mereka. Aku yakin Tuhan dan aku percaya yang sakit juga akan Engkau sembuhkan. Karena Tuhan baik bagi hidup kami, bagi keluarga yang mustahil. Dan ketika kami pulang kami dengan berkah. Dan ketika kami penuh dengan sukacita, biarlah sukacita kami turun dari surga. Dan biarlah segala lutut akan bertelut kepada-Mu. Biarlah yang segala bernapas akan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Doa Bapa kami, Bapa yang di surga, seperti kami sudah mengucapkan bersama. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, terima berkah dan pulanglah dengan damai. Kasih cinta Tuhan Yesus Kristus, kasih anugerah daripada Bapa, serta persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, memberkati semua sekalian sampai Tuhan Yesus Maranatha datang. Yang percaya pulang dengan berkat, katakan amin. Kita mau mulai satu amin. Haleluya. Engkau menjaga